Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamelia Turdiah dengan NIM 2280200055 dari kelompok 4 Seminar Agama akan menjelaskan tentang proses kejadian manusia di dalam Al-Quran dan macam-macam reproduksi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang proses kejadian manusia dalam Al-Quran. Baik, langsung saja proses kejadian manusia dalam Al-Quran. Kehidupan manusia memiliki pola dan tahapan-tahapan tertentu yang termasuk dari tahapan dari perubahan sampai kematian. Seperti pada Quran Surat Nuh ayat 13-14 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dan ditentukan untuk perkembangan dalam tahapan. Quran Surat Nuh ayat 13-14 memiliki arti yaitu, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Ayat ini dalam pengertian bahwa manusia diciptakan dari nutfah, kemudian diubah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah dan seterusnya. Seperti pada Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19 yang artinya, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam pengertian surat ini, bahwa manusia tumbuh dari suatu keadaan sedemikian rupa menjadi kanak-kanak setelah bayi, menjadi tua setelah muda dan kuat. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani, nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim, kemudian nutfah itu dijadikan darah beku, alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang lalu kepadanya ditiupkan ruh. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Tentu saja hal ini sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-15 yang mempunyai arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. 2. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. 4. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Selama persetubuhan seksual, 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu. Sperma melakukan perjalanan 5 menit yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju sel telur. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Sel telur yang berukuran setengah dari sebutir garam hanya akan memperbolehkan masuk 1 sperma. Artinya, bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-37 yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Seperti yang telah kita amati, Al-Quran memberitahu bahwa manusia tidak terbuat dari manis selengkapnya, tetapi hanya bagian kecil saja, bahwa tekanan khusus dalam pernyataan ini mengumumkan suatu fakta yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern itu merupakan bukti bahwa pernyataan tersebut berasal dari ilahi. Segumpal darah yang melekat di rahim, ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan dilahirkan terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Namun, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhan begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi dengan caranya. Melalui
hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Di sini pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al-Quran terungkap. Saat merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu, Allah menggunakan kata alaq dalam Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq atau segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Arti kata alaq dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Pembungkusan tulang oleh otot. Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu mulainya tulang-tulang berbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Embriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embrio dalam rahim ibu. Hingga akhir-akhir ini, para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Karenanya, sejak lama banyak orang yang menyatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Quran adalah benar kata demi katanya. Tahapan-tahapan yang digambarkan dalam Al-Quran sama persis dengan ilmu pengetahuan modern atau sains. Secara global, penahapan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sel telur yang belum dibuahi diproduksi oleh seorang wanita dan diletakkan semacam tabung yang disebut fallopian. Saat bersenggama, akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang dibuahi akan bergerak ke rahim uterus dan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu terjadi perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan pada masa persalinan. Seperti pada Quran Surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Penelitian di tingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras, kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini. Peristiwa ini digambarkan dalam sebuah terbitan ilmiah dengan kalimat berikut. Dalam minggu ke-7, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai bentuknya yang kita kenal. Pada akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah yang diinjak-injak sehari-hari, tanah yang dijadikan tempat bercocok tanam, tanah yang kering dan basah, tanah yang dijadikan tempat bagi hidup bagi cacing-cacing, tanah yang dijadikan bahan baku sebagai pembuat genting, batu merah untuk membuat bangunan tinggal. Itulah bahan baku untuk kejadian seorang anak manusia dan tiap-tiap manusia tanpa terkecuali. Mulai dari apa yang dimakan sehari-hari, misalnya nasi, gandum, jagung, sayur mayur, buah-buahan, dan daging. Segala makanan yang dikonsumsi tubuh dan mengambil sari makanan dari tanah. Di dalam segala makanan itu ada segala macam saringan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam. Di dalam makanan itu terdapat protein, karbohidrat, zat besi, berbagai macam vitamin, dan zat-zat yang diperlukan bagi kebutuhan tubuh manusia. Sehingga dalam makanan itu segala kebutuhan tubuh terpenuhi. Makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, kemudian makanan itu menjadi 2 bagian, yaitu sari makanan dan sisa makanan yang akhirnya dibuang oleh tubuh. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang macam-macam reproduksi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam reproduksi. Anak adalah rezeki yang dianugerahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui dukun dan paranormal. Itulah takdir yang hanya Allah berikan melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Artinya, selama manusia mau berusaha menuju takdirnya, maka Allah akan mendekatkan tujuan yang ingin dicapai terhadap manusia itu. Di sisi lain, kita dapat berusaha mengatur kelahiran sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Selain agar mengisi alam semesta ini dengan orang-orang yang soleh dan beriman, juga Rasulullah berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat. Namun, bukan berarti penganjuran itu hanya terfokus pada jumlah yang banyak, tapi juga kualitasnya. Sehingga menjadi kewajiban orang tua setelah memperbanyak keturunan adalah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Di antara metode untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini penting mengingat bila setiap tahun melahirkan anak akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Bukan hanya itu, nutrisi dalam bentuk ASI yang sangat dibutuhkan akan berkurang. Walaupun bukan sebuah kewajiban, tetapi secara ilmiah, seorang bayi idealnya menyusui kepada ibunya selama 2 tahun. Namun, sangat disayangkan, pengaturan jarak terhadap kelahiran anak masih menjadi problema dilematis dalam keluarga muslim. Di antaranya, dari segi hukum syar'i yang tampak bertentangan dengan program negara, termasuk metode apa yang paling tepat untuk digunakan. Harus digarisbawahi bahwa mengatur jarak kelahiran bukan berarti membatasi. Slogan program KB, 2 anak cukup laki-laki dan wanita sama saja, itu pemahaman yang telah mengakar di masyarakat. Hal tersebut telah membentuk lingkungan yang berkepahaman keliru secara turun-menurun. Banyak yang menggunakan alasan ekonomi seperti takut kelaparan atau tidak dapat menanggung biaya pendidikan yang tinggi, padahal anak bukanlah penyebab kemiskinan, namun sebaliknya. Dengan alasan inilah atau berbagai jenis alasan lainnya, juga karena masyhurnya program KB ini di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, mendorong banyak pasangan suami istri yang memilih bergabung dalam program KB untuk mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah anak. Hanya saja, banyak yang kemudian melakukannya namun tidak berlandaskan hukum Islam. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.